Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Kaifa halukum? Sabahul khair. Anak-anakku kelas 6A ikhwan dan 6B akhwat yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Tidak bosan, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, ya. Jaga kesehatan kalian, makan, minum teratur, ya. Lalu jangan lupa untuk selalu belajar. Oke, kita kemarin sudah terhenti di bab jual beli untuk poin syarat-syarat, ya. Syarat-syarat. Dibuka bukunya. Kalian kemarin sudah di Stabilo belum? Pekan kemarin. Jadi kita akan lanjut, ya. Sebelum kita lanjut, kita mundur sedikit, ya, untuk poin syarat-syarat. Jadi syarat-syarat jual beli yang pertama adalah saling ridho. Yang pertama, ya, tolong digaris bawah dalilnya juga, ya. Stabilo juga boleh. Dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Hai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Apa itu batil? Batil itu salah, curang, pencurian, menipu. Nah, itu maksudnya, ya. Batil itu kotor. Nah, pokoknya tidak baik lah batil itu. Kecuali dengan jalan perniagaan. Perniagaan salah satu sinonim dari perdagangan atau jual beli, ya. Perniagaan kalau yang nanya adalah sinonim atau kata lain dari perdagangan atau jual beli yang terjadi atas dasar saling ridho di antara kalian. Jadi kata kuncinya adalah saling ridho. Nah, kalau orang jual, contoh orang jual mobil harganya 1 miliar, ya, si penjual harganya 1 miliar. Kalau kita, mahal banget harga mobil 1 miliar, tapi yang beli, si pembeli, dia ridho mau beli mobil itu, ya, makanya terjadilah jual beli mobil tersebut, ya, sah, ya, karena dia saling ridho. Intinya saling ridho, ya. Si pemilik atau si penjual dia ridho melepas barangnya dengan harga 1 miliar mobilnya tadi, si pembeli juga ridho atau ikhlas bahwa uangnya 1 miliar mau dibelikan mobil. Oke, jadi tidak ada nanti yang tidak ridho. Harus saling ridho, yang pertama. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan adalah milik sendiri pribadi atau mendapat izin dari pemilik barang untuk menjualkannya. Nah, ini juga kemarin sudah Ustaz jelaskan, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tabi ma laisa indak. Janganlah sekali-kali kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu. Jadi kalau barang tersebut bukan milik kamu, maka mintalah izin kepada orang yang pemilik barang tersebut, atau pemilik barang tersebut sudah mengamanahkan kepada kamu, sudah menitipkan kepada kamu, ya. Itu boleh, halal. Yang ketiga, pedagang dan pembeli adalah orang yang diperbolehkan melakukan transaksi perdagangan. Kemarin apa, ya, rukunnya. Kita bahas syarat, kemarin rukun juga ada, ya. Mana, ya? Nah, ini rukun-rukun jual beli. Penjual harus memenuhi syarat-syarat ini. Ketika mau menjadi penjual harus memenuhi syarat. Yang pertama, pemilik barang balik berakal. Kalau pembeli berakal. Kalau sudah terkumpul syarat-syarat ini pada penjual dan pembeli, maka sah jual belinya, sah perdagangannya. Oke. Yang keempat, barang yang dijual adalah halal dan diketahui jenisnya.
barang yang dijual halal, apapun bentuknya. Maksudnya dari segi makanan dia halal, bukan curian, tidak mengandung babi, tidak mengandung khamar, dan memang barang milik sendiri, dan diketahui jenisnya. Jadi jangan pernah jual beli di barang yang tidak jelas bentuknya. Saya mau jual barang di dalam kotak. Orang mau beli kesusahan, ya. Kesusahan. Apa jenisnya, apa bentuknya, nggak boleh. Kamu harus beli dulu baru nanti kita kasih tahu. Nah, itu tidak boleh di dalam Islam. Ya, karena kita tidak ketahui jenisnya. Yang kelima, harga diketahui dengan jelas. Ini lebih memudahkan pembeli untuk bertanya, tanpa bertanya maksudnya, ya. Kita lanjut. Khiyar. Siapkan buku kalian, ya. Khiyar, kita masuk ke ke poin khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar adalah hak memilih barang dagangan yang akan dijual. Hak memilih barang dagangan yang akan dijual, ya. Jadi bukan hanya memilih barang dagangan, tapi dia memilih untuk membeli atau tidak. Contoh ya. Biasanya kalau kalian pakai contoh lebih paham. Contoh, si pembeli, ya, si A adalah pembeli. Ingat, si A adalah pembeli, si A adalah penjual. Maaf. Si A adalah penjual, si B adalah pembeli. Si A menawarkan dia berjualan buah, ya. Ingat, dia berjualan buah, si A. Apel seharga 20.000 1 kilo. Perhatikan, apel dengan harga 20.000 1 kilo, ya. Si B datang dan melihat apel tersebut. Ternyata apel tersebut kurang bagus kualitasnya. Nah, lalu si B berkata kepada si A, "Hai A, ini apelnya kurang bagus. Kamu jual dengan harga berapa?" "Oh, 20.000. Wah, kemahalan nih," kata B. Ya. "Boleh nggak kalau 10.000 atau 15.000? Wah, tidak boleh. Nah, disitulah khiyar bagi pembeli. Oh, ya udah kalau nggak boleh, ya. Saya kurang suka sama apelnya. Ya sudah. Jadi khiyar di sini intinya pembeli boleh membeli atau tidak. Jadi ada pilihan, ya, tidak terpaksa. Paham nggak? Ya, paham ya, insya Allah ya. Jadi khiyar adalah hak memilih barang dagangan yang akan dijual. Jadi hak untuk memilih dia membeli atau tidak. Ya, tadi karena apelnya kurang bagus, maka karena apelnya tadi kurang bagus, dia boleh memilih untuk membeli atau tidak. Jadi tidak ada paksaan dalam jual beli. Itu namanya khiyar. Oke ya, paham ya. Yang kedua, ini hikmah diperbolehkannya khiyar. Kenapa khiyar diperbolehkan? Jadi hukum asal khiyar itu halal, boleh, mubah, ya. Boleh, nanti ada hadisnya. Oke. Apa hukum khiyar? Boleh, memilih-milih barang itu boleh. Hikmah diperbolehkannya khiyar yaitu agar kedua pihak, penjual dan pembeli, tidak menyesal karena pilihan barang dagangannya. Perhatikan, tidak menyesal karena pilihan barang dagangannya.
Hadisnya apa? Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli artinya bil khiyari, boleh melakukan khiyar ma lam yatafarraqa, sebelum berpisah. Ya, ketika tadi masih di warung atau di toko, boleh dia khiyar, boleh dia memilih dagangan, barang dagangan yang bagus, yang menurut si pembeli bagus, ya, boleh dipilih-pilih. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Apabila si penjual jujur dan jelas, ya, apabila dua-duanya jujur dan jelas, maksudnya jujur dalam berjual beli dan jelas dalam berjual beli juga, burikalahuma fi bai'ihima, maka Allah akan menurunkan barokah di dalam perdagangannya, dalam hal jual belinya. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Dan apabila terjadi kecurangan atau ada yang disembunyikan, lalu ada unsur kebohongan di situ, ada unsur dusta dalam jual belinya, muhiqat barakatu bai'ihima, maka barokah di dalam jual belinya Allah akan cabut dari keduanya. Jadi bisa jadi barang tersebut nanti tidak barokah, cepat rusak. Ya, paham nggak? Ya. Jadi kalian ada di buku ya, kalian ya bisa lihat itu, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Penjual dan pembeli itu boleh khiyar, ya. Khiyar, contoh nih ya, Ustaz, khiyar ini hanya pembeli aja? Enggak, penjual juga boleh khiyar. Contoh, khiyarnya penjual apa? Pembeli menawar harga tadi apelnya. Aku beli apelnya ya, harganya 10.000. Padahal harganya berapa tadi? 20.000. Lalu si A juga boleh khiyar. Khiyarnya apa? Memilih. Oke deh. Yaudah, oke, 10.000 untuk kamu, boleh deh 10.000. Nah, itu boleh karena dia ada hak juga untuk memilih, ya, memilih mengiyakan tadi tawaran 10.000, padahal tadi harga awalnya 20.000, ditawar oleh si pembeli, maka boleh, ya, boleh. Itu khiyar untuk penjual. Kalau khiyar untuk pembeli, tadi boleh memilih barang-barang berdagangannya. Jadi barangnya apel tadi, apelnya boleh dipegang, dilihat, ya, asal tidak merusak, ya, boleh dilihat. Apelnya bagus, contoh ya. Apelnya bagus. Dia tanya, ini apelnya manis atau tidak? Contoh ya, apelnya manis atau tidak? Oh, itu manis. Nah, kalau si penjual itu jujur, maka di barokah Allah akan turunkan barokah pada jual belinya. Ya, barokah itu luas ya, tidak hanya barokah dalam hal uang. Misalkan dalam makanan, kalau makanannya yang dibeli itu barokah, bisa membuat kita sehat, bisa membuat kita kenyang, dan lain-lain. Kalau contoh, kalau mobilnya, kalau Allah turunkan barokah di mobil, bisa mobilnya awet, bisa insya Allah membuat kita selamat, ya, karena barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya. Tapi kalau si pembeli tiba-tiba tanya, ini manis enggak? Padahal dia ini tidak manis, tapi si penjual karena ingin menjual barang tersebut, dia curang, mengatakan, wah ini manis nih, kamu beli aja 20.000, ya, aku yakin pasti manis, ya. Ternyata setelah berpisah di rumah, dia udah pulang, si pembeli, dia merasakan apelnya tidak manis. Maka karena wa in katama wa kadzaba, ini hadis yang bawahnya ini,
karena dia terjadi kecurangan dan kedustaan, maka barokah di jual belinya diangkat. Ya, seperti itu. Oke ya. Barakallahu fikum. Insyaallah hari ini itu aja. Kalian kalau ada yang tidak mengerti silakan ditanya. Jangan lupa tulis nama dan nama dan kelas kalian di kolom komentar. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.